yang kita melihat bahwa cukup agresif ya dari perusahaan yang tadinya batu bara menjadi energi bersih itu sendiri. Jadi Toba juga cukup oke untuk nanti akan shifting ke energi bersih. Selain itu juga nanti banyak funding-funding yang mengincar emiten-emiten yang energi bersih sih. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Kris, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan dari IHSG di pukul 9:03 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, sejauh ini IHSG bergerak menguat dengan penguatan 0,59% di level 8.417,841 dan 5 saham yang masuk ke dalam top gainers diantaranya adalah ada Bumi, kemudian Inet, Telkom, Tins, Ratu, 5 top losers ada CSIS, Archie, BIF, CBRE, dan juga Toba. Dan saham properti ataupun sektor properti sejauh ini bergerak memimpin penguatan dengan penguatan 2,49% disusul oleh sektor infrastruktur dan juga energi. Sementara itu sektor yang melemah yaitu adalah sektor teknologi yang melemah 0,44%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa utama Asia di pagi hari ini, pemirsa. Dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa utama Asia. Ya, untuk Nikkei dibuka melemah 0,17% di level 50.292, STI Singapura dibuka melemah 0,25% di level 4.534, Kospi Korea dibuka menguat 1,55% di level 4.073, Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,33% di level 26.484. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Kris, diantaranya adalah ada PGEO dengan support di 10.35 dan resistance di 13.50, rekomendasi buy on weakness. Kemudian Toba dengan support di 7.60, resistance di 1.005, spekulatif buy. Telkom di 3.520 untuk support dan juga 3.740 untuk resistance, rekomendasi buy on weakness. Sementara itu BRMS dengan support di 945 dan resistance di 1.115 dengan rekomendasi buy if break. Itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini. Mas Kris, kita akan bahas untuk saham-saham pilihan dari Anda. Kita ke PGEO terlebih dahulu, seperti apa analisis dari Anda? Oke, kalau misalnya tadi PGEO itu kita melihat result dari 9 month 2025 itu dari revenue streamnya itu cukup oke, didorong dari salah satu wilayah kerja WKP-nya itu di Lumut Balai Unit 2 yang udah commissioning di pertengahan kemarin, itu cukup berkontribusi terhadap revenue-nya. Terus juga produksi mereka yang naik cukup oke lah di beberapa WKP ya, seperti Kamojang, Ulu-Belu, dan catch up dari beberapa proyek strategis lah, seperti nanti ada pilot project yang hydrogen dari Ulu-Belu itu sendiri. Oke, PGEO rekomendasi buy on weakness untuk dikoleksi menengah ke panjang atau pendek saja untuk PGEO, Mas Kris? Oke, sebenarnya PGEO itu lebih ke menengah ke panjang ya, karena banyak proyek-proyeknya yang akan commissioning di awal tahun depan sampai dengan akhir tahun depan. Baik, secara fundamental juga ini kemudian dapat menjadi pertimbangan untuk pelaku pasar dapat mengkoleksi PGEO untuk term investasi menengah ke panjang begitu ya. Dari PGEO kita ke Toba, apa yang menarik dari Toba sendiri, Mas Kris? Oke, cash flow-nya juga cukup kuat ya dari segmen batubara mereka sendiri. Juga transformasi mereka sih, yang kita melihat bahwa cukup agresif ya dari perusahaan yang tadinya batubara menjadi energi bersih itu sendiri. Jadi Toba juga cukup oke untuk nanti akan shifting ke energi bersih. Selain itu juga nanti banyak funding-funding yang mengincar emiten-emiten yang energi bersih sih saat ini, sehingga untuk Toba ketika nanti akan ada ekspansi untuk fundingnya mungkin tidak akan sesulit ketika dia menjadi perusahaan sebelumnya. Baik, spekulatif buy, menengah ke panjang juga ya untuk Toba ya? Yap, betul. Baik, dari Toba ke Telkom, Mas Kris, seperti apa? Oke, kalau misalnya Telkom kita lihat beberapa aksi korporasi yang cukup oke, itu kayak spin off aset, terus juga mereka akan buyback, terus juga merger anak mereka yang akan sekitar 22 unit. Nah, ini menjadi output jangka panjang untuk peningkatan efisiensi operasional ya, di mana memang banyak sekarang perusahaan yang melakukan efisiensi, dan juga mereka akan fokus pada bisnis intinya mereka sendiri sih, dan juga ada optimasi dari investasi asetnya itu sendiri.
Oke, dari Telkom kita ke BRMS, buy if break, seperti apa analisisnya, Mas Kris? Kalau BRMS ini sendiri dari 4 hanya BRMS yang kita cukup rekomendasikan dari short term hingga medium term, karena kita melihat aset tambangnya yang cukup besar juga di BRMS ini, terus terutama di Palu ya, Sulawesi, terus juga biaya produksinya juga yang cukup relatif sedikit lebih murah. Ekspansinya kita melihat masih banyak room untuk mereka melakukan ekspansi ya, terutama di wilayah kerja di Palu, dan ada monetisasi aset itu sendiri. Ini jadi momentum untuk kenaikan valuasi dari BRMS ini sendiri. Oke, itu tadi beberapa saham pilihan dari Anda, Mas Kris, diantaranya adalah ada PGO, Toba, kemudian Telkom, dan juga BRMS. Kita ke pergerakan IHSG sejauh ini masih bergerak menguat, dan tadi juga kita lihat ada Bumi dan juga Inet masih menjadi top gainer sejauh ini. Bagaimana Anda memproyeksikan pergerakan IHSG di hari ini, Mas Kris? Kalau misalnya pergerakan IHSG hari ini sebenarnya cenderung bergerak konsolidasi ya, dan juga rawan untuk IHSG ini mengalami pelemahan itu sendiri karena rally yang cukup panjang kemarin, dan ada pun area support itu yang bisa kita berikan di 8832 dengan resistnya itu di 8488. Oke, ada strategi investasi yang nampaknya cukup aman di tengah proyeksi pergerakan IHSG yang Anda tadi baru sampaikan, Mas Kris? Untuk cukup berhati-hati terhadap saham-saham yang udah memiliki volatilitas cukup tinggi ya dari beberapa hari yang lalu, karena rawan untuk mereka melakukan aksi profit taking. Cenderung kita harus melihat saham-saham yang belum bergerak sih sebenarnya, belum bergerak tapi memiliki fundamental yang cukup oke untuk kita melakukan buy terhadap saham tersebut, dan terutama jangan lihat termakan rumor sih kebanyakan nih, seperti itu. Baik, itu tadi beberapa analisis yang sudah disampaikan oleh Mas Kris. Semoga dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi terhadap pelaku pasar untuk menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Kris, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk Anda. Saya selalu, sampai jumpa. Terima kasih. Ya, pemirsa, sesaat lagi rekan Vina Munawar akan kembali bergabung menyampaikan informasi menarik lainnya di Market Buzz. Informasi apa yang akan disampaikan nanti, Vina? Ya, Ricky, selanjutnya datang dari PT Medco Energi Internasional Tbk yang mengungkapkan target produksi migas hingga akhir tahun 2025. Dan kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.